Nah, pada tanggal 17 April 2025, Kementerian Agama merilis jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Nah, buat teman-teman pelamar P3K dari Kementerian Agama tahap yang kedua, kalian harus paham betul ada ketentuan pelaksanaan dan waktu kapan kita ikut ujian ya. Nah, jadi jangan sampai kalian keliru dan salah jadwal. Nah, tentunya nanti ini akan merugikan kalian semua ya dan akan dianggap gugur secara otomatis. Nah, tentunya teman-teman sudah mengetahui tentang Kemenak sudah merilis jadwal pelaksana seleksi kompetensi ini ya. Nah, di sini kalian harus paham betul tentang isi surat ini ya. Nah, jadi di sini poin pentingnya adalah pada bagian di halaman ini ya. Ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Nah, di sini kalian harus memahami apa isi ketentuan pelaksanaan ini ya. Nah, di sini kalian perhatikan tata tertib peserta. Peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Nah, jadi kalian harus hadir paling lambat 60 menit sebelum ujian ya. Nah, kemudian pada poin nomor 2, peserta wajib membawa A. Kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu tanda peserta ujian asli yang telah dicetak melalui laman https ssc.asn. Nah, jadi di sini ketika nanti kalian akan mengikuti seleksi ujian, kalian harus bawa KTP asli kalian ya. Nah, kemudian nanti kalian bawa kartu tanda peserta ujian asli. Nah, jadi nanti di sini kalian tinggal cetak saja. Nah, jadi nanti ini sebagai contoh dari aku ya. Nah, nanti akan muncul pada halaman SSC-ASN kalian cetak kartu peserta ujian SKD ya. Nah, jadi pada hari ini pertanggal 18 April itu untuk Kementerian Agama P3K tahap kedua belum ada menu untuk cetak kartu ya. Nah, jadi kalian pahami, kalian harus membawa KTP asli dan kartu tanda peserta ujian. Nah, jadi untuk kartu tanda peserta ujiannya seperti ini ya. Nah, ini adalah kartu peserta ujian. Jadi kalian harus bawa kartu ini ya. Nah, kemudian di sini pada nomor ketiga, peserta wajib mengenakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu dengan ketentuan. Nah, ini untuk pria, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, pita hijau diikatkan di lengan kiri atas, celana panjang bahan kain berwarna gelap. Nah, untuk wanita, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, pita hijau diikatkan di lengan kiri atas, kemudian celana panjang atau rok bahan kain berwarna gelap dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut. Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna gelap. Nah, di sini tentunya teman-teman sudah tahu ya, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak. Nah, kalau kita dari Kementerian Agama itu kan sudah ada bajunya ya, baju sebelum ada edaran yang keluar tentang kemeja Kementerian Agama ya, yang ada logo Kemenaknya pada baju kita saat ini yang sekarang. Nah, jadi buat teman-teman untuk contohnya seperti ini, baju putih,
Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, bajunya seperti ini dengan celana berwarna hitam. Nah, untuk perempuan itu menyesuaikan ya, kalau yang berhijab nanti menggunakan jilbab berwarna hitam ya. Nah, kemudian nanti kita akan membawa pita berwarna hijau. Nah, pita hijau ini nanti kita ikatkan pada lengan di bagian kanan ya tadi, di bagian kiri atas ya. Nah, jadi di bagian kiri atas kita akan cek pita berwarna hijau. Nah, nanti silakan kalian beli pita berwarna hijau ini sekiranya 1/2 meter atau cukup untuk mengikat lengan kalian ya. Nah, jadi nanti diikatkan pada lengan kita di bagian kiri ya. Nah, kemudian kita akan lanjut. Nah, kemudian kita tidak diperkenakan memakai kaos ya, celana atau rok berbahan jin dan sandal. Nah, jadi ketentuan bakunya seperti ini, kita menggunakan baju berwarna putih, celana hitam, dan teman-teman wanita itu menggunakan celana atau rok berwarna hitam ya. Nah, jadi harap diperhatikan ya. Nah, kemudian di sini peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar. Nah, kemudian nomor 5, peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan scan barcode untuk mendapatkan nomor identitas pribadi registrasi atau pemberian nomor identitas pribadi registrasi ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Nah, untuk pengenalan wajah dan scan barcode ini nanti setelah teman-teman memprint out, nanti di bagian sini ada barcode ya. Nah, nanti kita akan dikasih nomor PIN ujian. Nah, di sini ada PIN ujian kita ya, entah misalnya itu nanti nomornya, misalkan nomornya segini ya, 1, 2, 5, 6 ya. Nanti akan tertulis di sini 1, 2, 5, 6 itu adalah PIN ujian kita. Nah, jangan lupa ya di print out jika sudah keluar nanti. Nah, kemudian peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan. Nah, nanti jika kalian membawa buku catatan, jam tangan, perhiasan, nah yang biasanya itu kan kita sebagai peserta biasanya itu kan ada yang menggunakan jam tangan, kemudian ada perhiasan, kemudian ada ikat pinggang, ini dilepas semuanya ya. Nah, jadi yang ada pada kita untuk dibawa itu adalah kartu ujian dan KTP. Nah, kemudian aksesoris yang ada di baju kita itu kita lepaskan semua. Jadi yang tertinggal hanya pakaian dalam, kemudian ada baju kita, baju atas berwarna putih dan di bawahnya berwarna hitam. Nah, jadi ingat kalian dilarang untuk menggunakan ikat pinggang ya. Nah, jadi harap diperhatikan. Nah, kemudian poin ini jangan kalian membawa senjata tajam ya atau sejenisnya. Nah, nanti kalian menggunakan sistem aplikasi CAT ya. Nah, jadi selain menggunakan sistem CAT yang ada pada komputer, kalian dilarang untuk menggunakannya. Nah, kemudian nanti kalian itu ujian menggunakan komputer CAT ya. Nah, kemudian nanti kalian dilarang untuk bertanya atau berbicara selama mengikuti seleksi berlangsung ya. Nah, kemudian kalian juga menerima atau memberikan sesuatu dari kepada peserta lain tanpa seizin panitia ini dilarang ya. Nah, kemudian kalian dilarang untuk keluar ruangan kecuali mendapatkan izin dari panitia. Nah, kemudian dilarang merokok dan membawa makanan dan minuman ya. Artinya kita pas masuk di ruangan ujian itu sudah steril ya. Nah, kemudian ini aku rasa teman-teman sudah paham ya. Nah, jadi nanti peserta dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skor ya. Nah, jadi buat teman-teman yang terutama baru pertama kali mengikuti ujian, kalian perhatikan ketika nanti kalian sudah selesai menjawab semua soal-soalnya, kalian jangan lupa tulis hasil skor kalian. Berapa kalian dapat ya.
barulah kalian minta izin. Biasanya kita akan mengacungkan tangan. Itu untuk izin sudah selesai barulah kita keluar ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah jadwal pembagian seleksi atau sesi. Nah, di sini ada 3 sesi. Jadi kalian harus ingat nanti pada kartu ujian kalian itu mendapatkan sesi keberapa. Nah, di sini sebagai contoh, ini tanggal ujiannya pada tanggal 3 Desember 2024, kemudian ada sesi yang ketiga. Nah, di sini ada jamnya dari jam berapa dan selesai jam berapa. Nah, jadi jangan sampai kalian salah, kalian itu masuk di sesi berapa ya. Nah, kemudian kalian harus paham di kartu ujian ini nanti kalian tanggalnya tanggal berapa, jangan salah. Kalau salah datang atau jadwal tanggalnya salah, kalian itu tidak akan diizinkan untuk masuk. Nah, seandainya misalkan ujian itu tanggal 3, kalian datang tanggal 4, otomatis kalian gugur secara otomatis ya, kecuali kalian ujian kalian datang itu tanggal 2. Nah, ini masih ada kesempatan untuk mengikuti ujian ya. Nah, jadi sekali lagi aku sampaikan, kalian pahami pembagian waktu ini. Nanti ada sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Usahakan kalian datang pada rentang waktu jam ini ya. Nah, jadi jangan datang di lewat jam ini karena di sini ada pelaksanaan untuk keterangannya ya. Kita mulai registrasi, kemudian nanti ada pemberian PIN, kemudian penitipan barang, kemudian nanti kita akan dicek oleh pihak panitia apakah ada membawa yang dilarang ya. Kemudian nanti kita akan masuk pada ruangan tunggu sementara. Barulah nanti kita akan dipindahkan ke ruangan ujian. Nah, jadi nanti ruangan ujian seleksi. Nah, nanti contoh ruangannya seperti ini ya. Nanti kalian akan steril seperti ini. Nah, jadi nanti kalian akan mengikuti ujian seperti ini, akan di posisi diarahkan oleh tim panitianya. Jadi kalian tidak boleh untuk memilih tempat sendiri ya. Jadi kalian nanti akan diacak dan akan dibariskan dulu, barulah nanti kalian masuk ke ruangan seperti ini. Nah, jadi aku harap teman-teman sudah bisa untuk memahami ketentuan dan pembagian sesi ini. Nah, setelah nanti kartu ujian keluar, kalian cetak, kemudian nanti kalian print out. Jangan lupa nanti kalian print out boleh menggunakan kertas F4 ataupun A4. Jangan lupa ya, kalian print out, nanti kalian lihat jadwal pelaksanaan kalian itu berada di mana ya. Nah, jadi nanti kalian perhatikan kalian ujian posisinya di mana ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah lulus seleksi nanti kalian perhatikan ya. Nah, di sini kalian harus memperhatikan daftar nama-nama yang sudah lulus di sini. Nah, karena di sini sudah dicantumkan kalian itu dapat hari apa, kemudian sesinya berapa, dan ruangan berapa. Jangan lupa kalian di sini nanti ada lokasi ujian, kemudian ada nama dan hari dan tanggal sesi dan ruang. Kalian harus catat ini, jangan sampai keliru. Jadi nanti kalau ada teman-teman kalian ingatkan kapan ia ujian, kalau seandainya waktunya bersamaan, kalian bisa untuk sekalian pergi sama teman kalian ya. Jadi nanti seandainya bisa menginap untuk bersama ya, untuk mengirit ongkos. Nah, jadi sambil menunggu seleksi ujian ini, saya ucapkan buat teman-teman selamat mengikuti ujian, yakin dengan jawabannya. Dan kemarin itu aku yakin ya dengan nilai yang paling tertinggi ya. Kalau nggak salah nilainya kemarin 433 ya, dengan nilai tertinggi ya. Dengan nilai tertinggi dengan formasi yang aku ambil ya. Nah, jadi buat teman-teman saran dari aku, semangat, tetap ikut ujian, pahami ketentuannya, jangan sampai keliru, dan kalian jangan gugup. Yakin dengan apa yang kalian ambil dan kalian pelajari, insya Allah lulus semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis.
Jika seandainya ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like videonya, juga komentari video ini dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cuba Try.